Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana ilmiah. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Hilwah, NIM 12120201992 dari kelas PAI 4E. Sarana ilmiah dalam filsafat ilmu terdapat konsep penting yang disebut dengan sarana ilmiah. Sarana ilmiah atau scientific instrument dalam bahasa Inggris adalah alat atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang dapat diandalkan. Sarana ilmiah dapat berupa alat pengukur, teknologi, atau metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Sarana ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sarana ilmiah bahasa. Bahasa menurut Surya Sumantri tahun 1999, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang berupa simbol-simbol yang digunakan oleh manusia untuk berpikir atau melakukan penalaran induktif dan deduktif dalam kegiatan ilmiah. Bahasa juga sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Fungsi bahasa. Menurut Kneller, ada 3, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Sedangkan menurut Halliday, ada 7, yaitu instrumental, regulatoris, inteleksional, personal, heuristik, imajinatif, dan representasional. Kemudian golongan bahasa. Bahasa alamiah yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Nah, ada juga bahasa buatan. Bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Nah, kemudian yang kedua, sarana ilmiah matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan suatu bentuk kekuasaan. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga, sarana ilmiah statistika. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti, dan bukan terjadi secara kebetulan. Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberi tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan. Dan kesimpulannya mungkin benar, juga mungkin salah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu sarana ilmiah logika. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, menurut Susanto, tahun 2011, ada 3 aspek penting dalam memahami logika. Agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Jadi, sudah tahu bukan apa itu sarana berpikir ilmiah dan macam-macamnya? Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.